Shalom, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini. Di hari pertama di minggu ini, Senin 18 September tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita, mari kita sama-sama landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal 18 ayat pertama sama dengan ayat yang ke-24. Judul renungan kita di pagi hari yang luar biasa ini, fananya kekayaan kita. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Menurut saudara, kira-kira berapa lama kekayaan akan dapat memelihara pemiliknya? Seringkali kekayaan dilihat sebagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kitab Wahyu mengidentifikasi Babel sebagai musuh Allah, lambang kebesaran, kekuatan, dan kekayaan yang dimiliki dunia. Namun semua itu dibinasakan oleh api penghakiman dari Tuhan hanya dalam sekejap. Dalam kitab Wahyu ini, kita mendapatkan informasi bahwa praktek korupsi, kekejaman, percabulan rohani, penyembahan berhala menjadi alasan utama kenapa Allah membinasakan Babel. Babel yang memiliki semua kemewahan dan kemegahan duniawi tidak dapat mempertahankan keberhasilan mereka karena mereka tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, pahamilah, ketika kekayaan dan kemewahan menjadi sembahan yang utama, maka muncullah sikap tidak menghargai kehidupan sebagai sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini yang harus selalu kita sadari, bahwa setiap keberhasilan, setiap pencapaian manusia, itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Dan dosa adalah penolakan terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Kemewahan dan kemegahan kekayaan dapat menyilaukan dan bahkan membutakan mata rohani kita sebagai manusia. Dan itulah titik di mana kita perlu bertobat, supaya kita dapat diarahkan kembali kepada jalan kehidupan yang menjadi tujuan semula penciptaan manusia, yaitu seturut, serupa dengan gambar Allah. Kekuasaan atas semesta yang diberikan Allah kepada manusia merupakan sarana kita untuk memuliakan Allah. Cara membangun dan mengelola ciptaan sebagai dunia kepunyaan Allah. Manusia membutuhkan Allah untuk menuntun dan mengarahkan hidupnya supaya diperkenan olehnya. Kitab Wahyu memberikan kepada kita rangkuman kehidupan yang memuliakan Tuhan, serta akibat yang akan dialami oleh mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Yesus menegaskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sidang jemaat Tuhan, mari berpaut terus kepada pokok anggur yang adalah Yesus Kristus, supaya dunia tidak merampas kita dari kemuliaan Allah. Berjuang, bertahan, serta melekatlah dengan Tuhan. Dan lihatlah pembelaan dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa, kasih karunia Allah melimpah dalam hidup saudara dimanapun berada. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.